Ya, halo Bu Putri, gimana nih? Apa kabar? Halo Tumben. Bu Dewi, Alhamdulillah baik. Iya Bu Dewi, saya mau cerita-cerita sedikit nih Bu Dewi. Ya, gimana Bu Iya Putri kemarin, kabarnya? Alhamdulillah baik. Kemarin saya sempat hubungi WA Bu Dewi ya. Kapan Iya. kapan Bu Dewi ada waktunya? Ini Bu, di sekolah itu kan di kelas saya itu ada anak yang kayaknya tuh dia tuh kayak kurang apa ya Bu, kurang fokus, kurang semangat gitu kalau di sekolah, di kelas gitu Bu. Oh gitu Bu Putri. Iya, nggak apa-apa, cerita-cerita aja ya, berbagi masalah. Siapa tahu kita bisa cari solusinya kan? Iya, harapan saya Uh-uh. begitu Bu. Dari obrolan kita yang santai ini nantinya saya bisa menemukan solusi untuk apa murid saya yang nggak fokus ini bisa lebih fokus lagi belajar di kelas begitu Bu. Iya. Oke, jadi gimana Bu Putri? Ya, jadi Siswanya? siswa saya ini ada satu Bu perempuan. Dia ini kalau di kelas itu kalau saya misalnya mulai materi, dia tuh lebih pendiam. Terus kalau misalnya kayak kita bikin tugas, dia tuh selalu lambat mengerjakannya Bu dibanding teman-teman yang lain. Oh gitu. Jadi selama ini memang anak itu jarang fokus ya kalau dalam pelajarannya Bu Putri. Iya Bu, saya kan guru kelas kan, jadi semua kan sama saya mata pelajaran tuh, dan memang dia di setiap mata pelajaran cenderung lebih terlambat dibandingkan teman-teman yang lainnya. Gitu. Eh, Idealnya gimana sih Bu Putri kalau untuk anak-anak di SLB itu? Kalau ya di SLB memang anak-anak itu memiliki keterbatasan, tapi dilihat dari teman-temannya yang ada di kelas, teman-temannya tuh aktif ikutin pelajaran, mengumpulkan tugas juga tepat waktu. Tapi saya nggak tahu nih kenapa ini anak satu kok lebih diam, terus kalau apa ngerjain tugas itu lambat, selalu jadi yang terakhir. Oh, jadi eh, hal ini terjadi sudah sejak lama atau baru-baru ini aja? Sudah dari awal semester 1 Bu. Ini kan kita sudah mau semesteran ya, tapi itu kayaknya belum ada perubahan seperti itu. Kemudian sebagai guru kelasnya yang sudah Ibu lakukan seperti apa, Bu? Saya sih selama ini saya mengajar seperti biasa ya Bu ya, karena anak-anak yang lain pun bisa mengikuti. Cuma ini anak satu ini belum bisa. Saya juga bingung apa sebetulnya ya masalahnya, terus solusinya tuh seperti apa. Saya belum ketemu sampai sekarang. Hmm, Selain itu, Bu, apakah ada masalah lagi pada anak tersebut selain dia tidak fokus? Lebih ke tidak fokus sama dia tuh pemalu Bu dibanding teman-teman lain. Kok teman-teman lainnya bermain bersama, dia lebih cenderung sendiri. Jadi selama ini Bu Putri gimana Ibu Putri menghadapinya? Saya tetap saya berikan pembelajaran sama dia, cuman lebih tuntunannya tuh lebih, saya harus punya waktu yang lebih. Oh, jadi selama ini Ibu sudah berupaya untuk memberikan dia waktu yang lebih agar bisa membantu ya, biar dia tetap fokus dan kembali semangat ya. Ya, Jadi rencana Ibu ke depan kira-kira apa, Bu? rencana saya Bu, saya mungkin mau menciptakan lingkungan kelas yang lebih menarik ya Bu ya, supaya anak itu bisa lebih fokus dan semangat lagi kalau belajar di kelas itu Bu. Oh, gitu. Itu Iya. ya itu untuk untuk dia kurang fokusnya Bu. Terus kalau selama ini kan saya perhatikan juga dia malu, lebih pendiam dibanding teman lainnya. Itu mungkin saya nanti mau untuk seperti apa ya Bu, pembelajaran sosial emosionalnya itu juga Bu. Salah satunya saya
pembelajaran yang kelompok. Jadi anak itu belajar kelompok dengan teman-temannya, harapannya supaya anak itu bisa berbaur dengan teman-temannya. Jadi bisa lebih percaya diri juga, Bu. Hmm, iya Bu Putri, jadi kalau dari skala 1 sampai 10 kira-kira untuk persiapan Ibu berapa ya Persiapan saya ya, Bu. Eh, untuk persiap melaksanakan rencana yang tadi Ibu ceritakan? sementara ini 5 sampai 6, Bu. Masih 5 sampai 6. Menurut Bu Putri nanti kira-kira implementasinya gimana ya? Apakah sulit atau kira-kira dia responnya sangat baik untuk rencana Ibu nanti? Rencananya saya kan nanti menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan ya, Bu ya, yang menarik untuk anak-anak. Yang pertama itu saya mungkin mau menghias kelas saya, kayak seperti saya membuat apa ya, karton yang isinya itu emoticon. Jadi anak-anak sebelum sebelum masuk ke kelas dia mengekspresikan apa yang dia rasa di pagi hari itu dengan memasukkan nama mereka ke dalam emoticon itu, Bu. Nanti saya bikin yang senang, sedih, atau marah seperti itu. Mungkin dari situ anak-anak lebih apa ya, lebih bersemangat, khususnya di siswa yang memang pemalu ini. Terus yang kedua, saya mungkin lebih banyak kayak permainan, apa, menyediakan media yang bisa dipakai untuk bersama-sama. Tujuannya untuk anak itu juga bisa lebih berbaur dengan teman yang lain. Kalau pembelajarannya, Bu, pembelajaran emosional, eh, pembelajaran sosial emosionalnya itu, jadi nanti setiap pembelajaran itu saya bikin kalau bukan individu, jadi kelompok juga. Jadi anak itu dilibatkan secara langsung. Kan kalau seperti itu mau nggak mau anak-anak harus bekerja secara kelompok ya, Bu ya. Ih, keren ya rencananya Bu Putri. Nah, dari rencana itu Bu, kira-kira Ibu punya kekuatan apa untuk mewujudkan berjalannya rencana itu? Adakah yang mendukung rencana tersebut, Bu? Untuk menciptakan lingkungan kelas yang lebih menyenangkan, mungkin saya bisa minta bantuan dengan guru guru keterampilan, Bu, yang saya sadari kan, Bu, saya sendiri kurang ya, keterampilan saya tuh agak kurang, jadi saya minta bantuan rekan sejawat yang memiliki kreatif yang lebih lebih tinggi dibanding saya, seperti itu, Bu. Kemudian kira-kira ada rencana lain nggak Bu? Apabila misalnya rencana tersebut mungkin kurang optimal ya ketika nanti diimplementasikan. Apakah ada rencana lain? Sejauh ini saya punya rencana itu dulu sih, Bu, yang dua, yang menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, lalu pembelajaran itu yang melibatkan sosial emosionalnya siswa itu, karena yang saya mau nantinya siswa ini bisa lebih fokus dan lebih semangat lagi belajar dengan kerjasama sama temannya seperti itu, supaya tidak pemalu lagi, Bu. Wah, keren ya Bu Putri. Jadi rencananya kapan Ibu mau mulai rencana Ibu yang Ibu sebutkan tadi? Kalau dalam waktu dekat ini yang bisa saya lakukan sementara itu, pembelajaran sosial emosional itu sudah mulai kita kita lakukan ya, Bu ya, sudah besok sudah bisa saya lakukan. Tapi kalau untuk yang menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan itu, yang bisa menimbulkan uh, apa ke fokusnya siswa, mungkin saya mulai di semester 2 nanti, Bu, karena kita kan ini sudah mau semesteran juga ya, Bu Dewi, minggu depan. Seperti itu, Bu. Ih, keren sekali Bu Putri rencananya. Jadi Bu Putri ini bisa saya simpulkan sedikit, Ibu punya masalah dengan siswa Ibu yang tadi bahwa dia kurang fokus dan juga kurang bersemangat ya dalam mengikuti pembelajaran Ibu. Kemudian Ibu berencana untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan Ibu sudah mulai
menerapkan pembelajaran sosial emosional yang dimana itu nanti diharapkan bisa membangun perasaannya dia agar lebih senang di sekolah, senang belajar, seperti itu ya Bu Putri ya. Kemudian Ibu sudah mulai menerapkannya dan juga masih berlanjut sampai dengan semester depan gitu ya Bu Ya, Putri ya. betul Bu Dewi. Nah, berarti bisa dong nanti misalnya Ibu Putri cerita lagi sama saya gimana, apakah Ibu Putri sudah menerapkan semuanya gitu kan, apakah hasilnya sesuai dengan yang diharapkan atau seperti apa. Jadi nanti bisa sharing lagi loh Bu Putri. Iya Bu Dewi, saya juga terima kasih ya Bu Dewi dari perbincangan kita siang ini. Saya jadi menemukan 2 solusi untuk menyelesaikan masalah di kelas saya, terutama yang siswa yang kurang fokus dan cenderung pemalu ini Bu Dewi. Iya, Sangat loh Bu Dewi. sama-sama Bu Putri, kita harus tetap semangat loh walaupun kita berbeda ya sekolahnya, tapi kita sebagai seorang guru tentunya harus menjadi guru yang bahagia, yang semangat. Ya, seperti kita setiap hari, seperti saya walaupun lagi flu ini, tapi saya tetap semangat deh dengerin ceritanya Bu Putri. Iya Bu Dewi, terima kasih banyak loh Bu. Iya Bu Putri, nanti kapan-kapan kita bisa ketemuan ya sambil bercerita gimana Oke di Bu. sekolah saya dan di Iya, sekolah Bu Putri. Kita bisa sharing ya. iya Bu Dewi. Sehat-sehat ya Bu Dewi ya. Iya Bu Putri, Ibu juga sehat selalu ya. Oke Bu. Halo Bu Dewi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Putri, Bu gimana Dewi apa? kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Dewi sendiri apa kabar? Alhamdulillah baik, tapi ini lagi agak flu nih, pengaruh cuaca Bu Putri, tapi saya tetap semangat loh. Alhamdulillah. Bu Dewi kemarin sempat hubungi saya ya, katanya mau cerita-cerita. Cerita apa tuh Bu? Iya, itu saya hubungin ibu, saya takutnya mengganggu kan kalau saya tiba-tiba nyamperin ibu buat cerita. Jadi saya WA dulu deh, nanya apakah ibu punya waktu atau enggak untuk sekedar mendengarkan saya bercerita. Oh iya, ini saya sudah selesai mengajar kan Bu, ada waktu nih, ada apa, lagi santai. Cerita aja Bu. Iya nih Bu Putri, mohon maaf ya sebelumnya ya. Terima kasih banyak loh udah bersedia Iya Bu. meluangkan waktu untuk mendengarkan saya. Bu Putri gini nih, jadi saya mau cerita sedikit ya mengenai teknis pembelajaran saya di sekolah. Ini kan minggu depan ujian ya anak-anak ya. Iya. Ah, tapi untuk mata pelajaran saya itu saya masih banyak materi yang belum selesai karena di beberapa kelas itu terutama yang jadwalnya hari Senin itu kan banyak kegiatan ya, beberapa kali kegiatan di hari Senin sehingga kami melewatkan beberapa kali jam pelajaran, jadi materinya agak tertinggal Bu Putri. Oh, jadi Bu Dewi ini punya masalah, sudah mau ujian, tapi materinya Bu Dewi sendiri belum selesai. Seperti itu Bu ya? Iya, iya bener Bu Putri. Jadi saya ini mau cerita sama Bu Putri tentang masalah itu dan saya harap sih bisa mendapatkan solusi ya. Dan saya juga mau cerita sedikit rencana saya, kira-kira apakah bagus atau enggak, apakah efektif atau enggak ya kalau saya terapkan gitu loh Bu Putri. Ya, jadi Bu Dewi mau cerita di sini supaya nanti di akhirnya kita dapat solusi ya Bu ya untuk masalah Bu Dewi itu. Jadi Bu, Iya. kira-kira apa tuh yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi masalah yang materi pelajaran ini masih banyak, sedangkan sudah mau diujiankan gitu ya? Iya. Bagaimana tuh Bu? Nah, jadi kan ini Bu Putri, kan ini saya kan ngajarnya kelas 12 ya. Iya, Nah, kelas 12 itu kan mau menghadapi ujian akhir kan, ujian akhir sekolah dan di mana mereka itu juga banyak yang mau mendaftar ke perguruan tinggi sehingga tentunya nilai mereka nggak boleh turun dong. iya, iya. Ya kan? Nah, jadi sementara materi saya itu belum selesai semua dan saya itu takut ketika nanti mereka menghadapi ujian mereka tidak mampu menjawab soal-soal yang ada yang saya buat karena memang itu adalah
kekurangan kami dalam beberapa hari yang terpakai oleh acara-acara itu kan Bu Putri. Betul. Nah, jadi rencananya saya mau mengadakan jam tambahan untuk anak-anak kelas 12 ini. Tapi saya itu agak pesimis karena apabila saya melaksanakannya secara online atau daring itu pasti anak-anak kurang paham ya, beda sama kayak kita langsung bertemu. Iya, Bu. Dan sementara itu anak-anak ini kan sekolahnya dari dari jam 7 sampai jam 4 sore. Sehingga kalau misalnya saya mengadakan jam tambahan itu pasti akan kesorean pulangnya, kan kasihan banget Bu Putri. Iya, jadi bagaimana tuh Bu untuk mengatasi karena jamnya sudah kesorean itu seperti apa? Nah, jadi Bu Putri, saya ini rencananya memang mau mengadakan jam tambahan, tapi tidak selalu semuanya itu daring ya. Jadi saya juga membuat media pembelajaran yang menyenangkan. Jadi mereka walaupun di rumah tetap bisa membuka-buka materinya dengan senang, karena kan kalau hanya buku saja, misalnya saya suruh membaca tuh di buku, pasti anak-anak kan nggak kurang tertarik ya Bu Putri Iya. kan. Sehingga saya kayaknya nih akan membuat medianya yang lebih interaktif untuk anak-anak kelas 12 itu. Contohnya Bu, media yang Ibu maksud yang interaktif itu seperti apa Bu? Misalnya nanti saya akan bikin tuh selain dari kan biasanya kita pakai Canva misalnya gitu ya. Iya. Nah, nanti ketika soal-soal yang seperti di buku itu saya bisa bikin dalam bentuk quizzes. Jadi mereka bisa kan sambil ngerjain itu sambil uh, seru-seruan sama teman-temannya gitu kan Bu Putri. Jadi mereka bisa aku dapat segini nih jawaban soal-soalnya, kamu dapat berapa? Nah gitu kan mereka jadi kayak berlomba-lomba gitu kan Bu Putri, jadinya seru kan. Bagus banget tuh Bu. uh, Lebih itu ya, lebih mereka pasti lebih semangat ya untuk ngejar apa materinya juga kan Bu. Iya gitu Bu Putri rencananya. Nah kemudian untuk materinya juga saya nggak mau suruh mereka membaca buku aja gitu. Jadi saya misalnya sesuai bakat minat mereka masing-masing kan Bu Putri. Misalnya anak-anak yang suka mendengarkan, ya udah saya suruh nanti saya kasih link materi yang isinya misalnya audio. Kemudian anak-anak yang sukanya visual, saya juga kasihin link yang materinya itu berupa visual sehingga mereka tertarik gitu Bu Putri. Luar biasa Bu Dewi. Tapi Bu, kira-kira kapan tuh bisa bisa Ibu laksanakan ya Bu? Dalam waktu dekat ini atau kapan tuh Bu waktunya? Nah, itu dia Bu Putri. Jadi kan kalau kira-kira nih persiapan saya itu masih 5 lah Bu Putri. Jadi untuk menyiapkan media, menyiapkan lain-lainnya itu saya masih butuh mencari-cari lagi dari sumber lainnya kan Bu Putri. Nah jadi saya harus menyiapkan lagi dan butuh waktu mungkin beberapa hari ini. Pokoknya sebelum ujian mereka itu sudah harus selesaiin semua materinya, materi pelajaran seni budayanya. Itu kira-kira membuat media itu Ibu butuh bantuan atau dukungan dari orang lain atau Ibu sendiri Bu? Tentunya butuh dong Bu Putri. Saya nanti bisa minta tolong teman-teman saya, bahkan siswa saya yang jago di bidang IT kan. Saya bisa ajak deh berkolaborasi. Misalnya ada yang bantuin saya buat video, bantuin saya bikin kuis-kuis gitu. Walaupun saya sudah bisa basicnya, tapi kan ketika kita lebih kreatif dan inovatif, tentunya juga anak-anak jadi makin semangat kan Bu Putri. Iya betul Ibu. Semoga bisa secepatnya selesai. Jadi juga materi saya semuanya cepat selesai dan anak-anak itu siap untuk menghadapi ujian semesternya ini. Iya Bu Dewi, bagus sekali ya.
Jadi kalau bisa saya rangkum ini ya, Bu Dewi itu punya permasalahan Bu Dewi, materi pelajarannya Bu Dewi ini masih banyak yang belum selesai. Padahal minggu depan itu kita sudah masuk untuk ujian akhir semester ganjil ya Bu ya. Nah, Ibu coba ada solusi Ibu. Tadi Ibu bilang Ibu mau buat media pembelajaran supaya bisa untuk mengejar ini materi supaya bisa selesai sebelum ujian tadi ya Bu ya. Ibu tadi bilang mau membuat semacam dari Canva atau kuisis begitu Bu ya. Yang pasti itu anak-anak pasti nanti lebih lebih bersemangat dibanding kalau hanya membaca buku. Iya, gitu Bu Putri. Nah, jadi saya terima kasih banget loh Bu Putri udah mau dengerin curhatan saya nih terkait masalah pembelajaran di sekolah saya karena saya juga butuh kan tempat curhat. Lagian anak-anak wali saya itu kan kelas 12. Jadi memang saya sebagai guru tentunya harus support ya, harus memberikan mereka kemudahan untuk mereka nanti bisa dengan mudah mengerjakan ujiannya karena nilai mereka kan nggak boleh turun ya Bu, Betul kan Bu. mereka mau mendaftar di universitas sehingga memang nilai rapot itu dipertimbangkan. Nah, saya tidak mengharapkan kalau nilai anak-anak saya itu nanti turun dari semester yang lalu. Ya Bu Dewi, mudah-mudahan rencana Bu Dewi itu bisa berjalan lancar ya Bu ya, supaya bisa selesai juga itu materi, anak-anak juga siap untuk ujian. Semangat Bu Dewi. Amin, terima kasih banyak ya Bu Putri sudah meluangkan waktunya untuk saya. Ya Bu Dewi, nanti saya juga mau dengar cerita Bu Dewi ya kalau sudah melaksanakan rencana ini bagaimana tuh kira-kira serunya anak-anak belajar pakai media pembelajaran yang Ibu buat. Oke, siap Bu Putri, pasti saya kabarin perkembangannya. Iya Bu Ya, Dewi. Sehat-sehat Bu Dewi ya. iya, terima kasih Bu Putri juga sehat-sehat Ya ya. Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.